Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau cabang ilmu sosial yang mempelajari secara sistematik kehidupan bersama manusia yang ditinjau dan diamati dengan menggunakan metode empiris, yang di dalamnya terkandung studi tentang kelompok-kelompok manusia, tatanan sosial, perubahan sosial, sebab-sebab sosial, dan segala fenomena yang mempengaruhi perilaku manusia. Pengertian pendidikan. Pendidikan dalam arti luas yakni sebagai proses belajar mengajar, mengenal dan mengetahui. Maka pendidikan telah ada sejak zaman Nabi Adam juga. Ketika Allah SWT mengajari Adam untuk mengenal nama-nama seluruh benda yang ada di sekitarnya, dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut sebagai aktivitas pendidikan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Latar belakang lahirnya sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli filsafat moralitas yang bernama Auguste Comte di dalam bukunya berjudul Cours de Philosophie Positive. Menurut Auguste Comte, sosiologi berasal dari kata socios yang artinya teman atau sesama, logos yang dalam bahasa Yunani artinya ceria. Logos dalam bahasa Yunani artinya cerita. Arti sosiologi adalah ilmu yang menceritakan tentang teman atau sesama. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari pola-pola interaksi sosial dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk menciptakan sistem sosial yang stabil dengan menggunakan kaidah-kaidah Islam. Ruang lingkup sosial pendidikan. Berbicara mengenai ruang lingkup sosial pendidikan, hal yang tidak dapat terlepas dari masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi juga disebut ilmu masyarakat atau ilmu yang membicarakan mengenai masyarakat. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Dalam kategori ini terdapat antara lain masalah-masalah sebagai berikut: faktor pendidikan dalam kebudayaan, hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan, fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sistem dan kultural atau usaha mempertahankan status. Hubungan pendidikan dengan sistem tingkat atau status sosial. Fungsi sistem pendidikan formal bertalian dengan kelompok rasial, kultural, dan sebagainya. Hubungan antara manusia di dalam sekolah, di dalam bidang ini dapat mempelajari hikmah kebudayaan sekolah sejauh ada pembedaan dengan kebudayaan di luar sekolah, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah yang antara lain meliputi berbagai hubungan antara berbagai unsur di sekolah, kepemimpinan, dan hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial, dan pola interaksi informal sebagai terdapat dalam QQ serta kelompok-kelompok murid lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Selanjutnya, tujuan sosiologi pendidikan Islam. Tujuan sosiologi pendidikan Islam yang pertama yaitu sosiologi pendidikan Islam sebagai proses sosialisasi anak, baik dalam masyarakat, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis status pendidikan dalam masyarakat.
Tujuan sosiologi pendidikan Islam yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan dari Jumiyati Rahma. Sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis partisipasi orang berpendidikan dalam kegiatan sosial masyarakat. Peran aktif orang yang berpendidikan sering menjadi barometer maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat. Sosiologi pendidikan Islam sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Pada poin ini lebih mengutamakan fungsi lembaga pendidikan Islam di hadapan masyarakat dan hubungan sekolah dengan masyarakat yang terjadi dari beberapa aspek. Apabila pendidikan Islam tidak dapat menempatkan diri dalam masyarakat yang berbeda-beda kulturnya, maka manusia tidak sesuai cita-cita Islam yang mencerminkan hakikat Islam tidak bisa terwujud. Sosiologi pendidikan Islam sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dan masyarakat diharapkan terjadinya hubungan antara orang-orang dalam sekolah dengan masyarakat lingkungan sekolah. Peran sosial tenaga sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah. Sosiologi pendidikan Islam sebagai alat kemajuan berkembangnya sosial. Pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu dapat melestarikan dan memajukan tradisi budaya moral yang islami sehingga terwujud komunikasi sosial dan masyarakat dan membawa kebudayaan ke puncak yang setinggi-tingginya. Sosiologi pendidikan Islam sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Diharapkan pendidikan Islam mampu mendasari jiwa generasi muda dengan iman dan takwa, serta berilmu pengetahuan sehingga dapat memotivasi daya kreativitasnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai Al-Quran. Sosiologi pendidikan Islam sebagai sosiologi terapan. Sosiologi pendidikan dianggap bukan ilmu yang murni akan tetapi sebuah ilmu yang diterapkan untuk mengendalikan pendidikan antara sosiologi dengan pendidikan Islam dipadukan dengan menerapkan prinsip-prinsip sosiologi pada seluruh pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.